Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa dan semangat kalian semakin brutal. Legenda adalah sosok yang sangatlah luar biasa edan. Legenda juga selalu dikaitkan dengan orang-orang yang berpengaruh besar di masa lalu. Dalam dunia One Piece yang sering disebut legenda adalah bajak laut lama atau lebih tepatnya orang di masa lalu. Orang di masa lalu yang sering disebut sebagai legenda dalam dunia One Piece adalah Raja Bajak Laut atau Goldie Roger. Selain Roger, kita juga mengetahui ada nama-nama besar lainnya. Tetapi yang sangat menonjol untuk saat ini adalah nama dari Garp itu sendiri yang berada di kubu Angkatan Laut. Garp disebut sebagai legenda hidup karena dedikasinya terhadap Angkatan Laut saat di insiden God Valley. Kemudian jika kita berbicara insiden God Valley, nama besar lainnya yang terlibat adalah Bajak Laut Rocks dan Saint Pigerland Garling. Tetapi di sini saya cukup tertarik ketika menyaksikan One Piece episode terbaru yang menayangkan pertarungan antara Kuzan dan si Abah Garp. Di antara kalian juga pasti ada yang sadar mengapa Garp bisa dikalahkan atau ditangkap dan cukup terluka parah dalam insiden Pulau Hachinosu tersebut. Jika kita melihat Shirohige atau si Abah tua tersebut bertempur habis-habisan melawan banyak Angkatan Laut Vice Admiral dan Admiral itu sendiri. Tetapi yang cukup menarik dalam kedua insiden ini adalah perbedaan yang cukup menonjol, yaitu situasi dan kondisi. Namun ada kesamaan, yaitu sebagai misi penyelamatan seseorang. Shirohige memiliki misi menyelamatkan Ace, sedangkan Garp menyelamatkan Koby dan yang lainnya juga. Dan di sini saya cukup tertarik jika melihat Garp dan si Abah Shirohige di usia tuanya. Dan di sini juga saya berpikir sebenarnya siapakah yang lebih tangguh dari kedua orang ini di usia yang sudah sama-sama tua tersebut. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Aya doger monyet keur ngarikot rupa-rupa wae aing anjir tung tang ting tung tang ting tung tang ting tung tang tung tang tung tang tung tang anjir. Yang pertama dari segi fisik. Jika kita perhatikan kondisi fisik kedua karakter ini memanglah berbeda jauh. Si Abah Shirohige memiliki kondisi fisik yang ripuh atau mengkhawatirkan. Masa tua dari si Abah Shirohige ini dipenuhi dengan selang infus agar kesehatannya tetap terjaga. Namun meskipun dalam kondisi tersebut, si Abah Shirohige masih suka minum amer tuak ataupun sake. Ini terbukti ketika Akagami bertemu dengan si Abah Shirohige dan memberikan sake dari kampung halaman Akagami. Sebenarnya dalam kondisi tersebut si Abah Shirohige hanya ingin menikmati masa tuanya bersama kru atau bisa disebut sebagai keluarga dan anak-anak angkat Shirohige. Tetapi dunia berkata lain yang dimana si Abah Shirohige harus terlibat dengan sebuah perang yang mengakibatkan nyawanya melayang. Kemudian kita beralih kepada si Abah Garp. Si Abah Garp memang sangatlah luar biasa edan di kondisi tuanya. Si Abah Garp juga berbeda dengan abah-abah pada umumnya dan masih bisa sangatlah bugar dan lincah. Kondisi atau tubuh fisik dari si Abah Garp ini sangatlah baik dan berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan siap bertarung kapanpun. Ini menandakan bahwa si Abah Garp selalu melatih fisiknya dalam kondisi yang sudah tua, begitupun dengan pola hidup yang sehat. Hal tersebut juga sepertinya sama halnya dengan rekannya yaitu Sengoku. Jika Garp adalah seorang mentor dalam tubuh Angkatan Laut, maka si Abah Garp harus menjadi contoh bagi generasi muda. Tidak mungkin seorang mentor memperlihatkan sikap yang tidak sehat atau tidak menjaga kondisi tubuhnya. Maka dari hal tersebut kita bisa berpatokan atas jabatan yang disandangnya sekarang, yaitu seorang mentor Angkatan Laut generasi baru. Setelah kita melihat sedikit kondisi fisik kedua Abah tersebut, mari kita perhatikan atas apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi kepada kedua karakter tersebut. Dalam seriesnya kita baru saja melihat pertarungan si Abah Garp melawan Bajak Laut Kurohige. Bajak Laut tersebut berada pada kondisi primanya, begitupun dengan Aokiji. Sebelum pertempuran dimulai, kita melihat haki raja dari si Abah Garp sangatlah meledak-ledak bagaikan petir berwarna hitam dan si Abah Zeus. Memang saat dalam pertempuran si Abah Garp mendominasi jalannya pertempuran tersebut. Namun karena memang tujuan dari si Abah Garp bukanlah untuk bertarung habis-habisan tetapi misi penyelamatan, maka si Abah Garp harus berhati-hati. Di sini juga jika kita perhatikan ketika adu tinju dengan Aokiji masih bisa menahan serangan dari si Abah Garp itu sendiri. Ini menandakan bahwa kondisi dari Aokiji sangatlah prima hingga bisa menahan tinju dari si Abah Garp. Entah memang hanya sebatas itu saja atau memang si Garp ini menahan diri ketika menyerang Aokiji. Di sini yang jadi permasalahan adalah tujuan dari Aokiji. Jika memang si Abah Garp mengetahui tujuan dari Aokiji, maka akan masuk akal si Abah Garp menahan diri dan pura-pura kalah saja. Tetapi jika si Abah Garp tidak mengetahui dan sudah jelas si Abah Garp ini memang sudah selemah itu, ketika menghajar lawannya menggunakan galaksi Big Bang dan galaksi Impact, efek yang diperlihatkan sangatlah besar.
Namun ketika beradu dengan Aokiji, si Abah Gap ini sepertinya sudah kelelahan, padahal lukanya hanya tertusuk pedang dari Shiryu saja yang sangatlah parah. Ada dua sudut pandang yang berbeda dalam hal tersebut. Yang pertama, bisa saja si Gap ini mengalah demi keselamatan Koby dan yang lainnya sebagai umpan. Yang kedua adalah si Abah Gap tidak serius menghajar Aokiji karena sadar dengan tujuan Aokiji yang sebenarnya melawan dirinya dengan keterbatasan tertentu. Saat adu pukul, jika kalian lihat bahwa si Abah Gap seperti menganggukkan kepalanya dan seperti paham apa yang ada dalam pikiran Aokiji. Begitupun dengan psikologi dari Gap yang terganggu karena berbagai macam masalah yang berkaitan dengan orang-orang yang dia didik. Maka kesimpulannya belum pasti karena ada banyak sudut pandang dan beberapa kemungkinan. Kemudian kita lihat si Abah Shirohige ketika akhir hayatnya di perang Marineford. Si Abah Shirohige dengan gagah melawan 3 admiral, beberapa pais admiral, kemudian bajak laut Kurohige dan sebagainya. Luka yang didapatkan atau bersarang di tubuh si Abah Shirohige bukanlah main-main. Tidak hanya luka pedang, bahkan Shirohige juga memiliki luka pukulan, meriam, laser es dari Aokiji, laser Kizaru, dan magma Akainu dan tek-tek bengek lainnya. Luka penuh derita bagaikan lagu Iis Dahlia. Si Abah Shirohige berdiri kokoh dengan luka sebanyak itu dan tidak gentar sama sekali hingga kematiannya tiba. Ini menandakan bahwa sebenarnya meskipun fisiknya sakit-sakitan, tetapi Shirohige masih mampu berhadapan dengan siapapun di tempat tersebut. Sahawe ku aing dilawan anjing. Berbeda dengan si Abah Gap, Shirohige menghadapi musuh yang bukan main-main dan menerima serangan tersebut. Jumlah musuh yang dihadapinya pun sangatlah berbeda jauh dengan si Abah Gap kemarin. Maka kesimpulan untuk Shirohige memanglah pantas disebut sebagai orang terkuat di dunia. Tidak jatuh, tidak gentar, tidak mundur, dan tetap berdiri kokoh meskipun sudah menderita separah itu. Dan jika kita bandingkan dengan si Abah Gap kemarin di Pulau Hachinosu, maka kita bisa sebut si Abah Gap masih menahan diri. Karena ada beberapa aspek yang saya sebutkan barusan. Berbeda dengan Shirohige yang memang pada dasarnya Shirohige siap mati di tempat tersebut. Sejak awal si Abah Shirohige memang ingin mengorbankan dirinya demi anak-anaknya atau keluarganya untuk pergi dari Marineford bersama Ace. Namun memang pada dasarnya Ace tewas, maka Shirohige kehilangan kontrol atas tubuhnya dan otaknya sendiri. Dalam seri Shirohige hanya kehilangan kumis baplangnya saja, tetapi dalam manganya kita bisa melihat Shirohige kehilangan setengah dari babatok atau kepalanya. Maka jika apa yang kita lihat dalam kondisi tersebut, Shirohige jauh lebih berbahaya dan ngotot soal pertempuran. Tetapi si Abah Gap lebih menahan diri dan masih kebingungan atas insiden yang dialaminya. Saya juga berpikir jika si Abah Gap ini tidak terbebani oleh si Koby dan yang lainnya, maka si Abah Gap ini jika bertempur dengan serius mengalahkan bajak laut Kurohige, maka akan sanggup mengalahkannya. Namun balik lagi kepada apa yang saya paparkan barusan, bahwa banyak sekali masalah dalam kepala si Abah Gap. Orang-orang yang dia didik, orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia cintai hanya membelok dari angkatan laut yang dia ajarkan itu sendiri. Namun ini hanya sebatas teori atau pendapat pribadi saya. Jika kalian punya pendapat pribadi dan jika saya salah dalam pengucapan kata ataupun sebuah informasi, silahkan perbaiki di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas. Bacot. Ya jadi seperti itulah menurut saya mah. Di sini tuh saya tuh cukup greget gitu ya kemarin tuh nonton ya episode yang terbaru lah ya hari Minggu. Di sini tuh dalam pemikiran saya tuh memang si Abah Gap ini dengan si Shirohige tuh memang berbeda situasi dan kondisi ya. Kalau misalkan si Shirohige mah udah pual gitunya, kawanina teh geus pual aing datang ka Marineford sorangan oge jadi pokoknya mah si Es kudu diselamatkeun ku aing gitunya. Rek ngilu hayu ente baik gitu dah. Si Shirohige mah bakal berangkat gitu ya meskipun tidak mengajak anak-anaknya dah. Memang yang datang ke Marineford teh bajak laut Shirohige teh atau aliansinya memang datang sendiri gitu mengikuti si Shirohige. Ya masa gitu ya bapaknya atau si Shirohige datang ke Marineford, anak-anaknya hanya nonton di TV kan, mungkin gitu ya. Jadi perang bersama gitu ya. Misi penyelamatannya seperti itu ya. Misi nyelamatin satu orang diselamatin oleh banyak orang. Berbeda sama si Abah Gap, misi penyelamatannya diselamatin sama si Abah Gap sendiri, menyelamatkan banyak orang gitu, si Koby dan yang lain-lain. Jadi otomatis di sini tuh beban si Abah Gap teh memang beda gitu sama si Shirohige. Dan yang sangat menarik tuh dalam pemikiran saya mah bahwa psikologi dari si Abah Gap ini tuh memang terganggu gitu ya. Terganggunya kenapa? Orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia didik untuk angkatan lautnya nah gitu buat ngabelot dari angkatan laut itu sendiri gitu. Enggak jadi angkatan laut, hanya si Koby aja mungkin itu juga ya si Koby. Ya mungkin Sword juga akan membelot juga gitu ke depannya karena berbeda pandangan sudut dari keadilan juga gitu ya, sudut pandang dari keadilan si Sword ini gitu. Nah itu yang sangatlah menarik. Saya tuh aduh si Gap ini tuh bertarung sampai titik darah penghabisan teh. Kalau misalkan tanpa si Koby dan beban-beban yang lain mah saya cukup yakin kalau misalkan si Gap ini bisa mengalahkan bajak laut
Kurohige itu sendiri ya, beserta si Aokiji mungkin ya. Memang kalau misalkan si Aokiji mah ya rada berat gitunya, si Aokiji memang sekuat itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu si Abagap saya cukup yakin si Aokiji ini bisa tumbang lah kalau misalkan sigapnya ini tanpa beban. Yang jadi masalahnya mah ya beban eta si Kobi dan yang lain-lain gitu ya. Si Kobi kan katipu oge gitu ya kemarin, hingga si Abagap ini dapat ditusuk sama si Shiryu kan katipu gitu awalnya. Si Kobi teh mau menyelamatin teh nyaho diselamatkeun musarua musuh gitu nya ngawadul gitu. Sangat menarik jadi ya seperti itu gitu. Si Shirohige juga memiliki fisik yang sangatlah luar biasa. Memang kalau misalkan dari segi luka yang didapatkan mah si Shirohige teh sangatlah hancur gitu nya, bubuk gitu. Si Shirohige teh hancur-hancuran lah, pokoknya dada bolong, ditusuk dan sebagainya, kepala hancur. Ya memang kalau di series animenya mah memang hanya kumisnya saja gitu sama si Akainu, tapi kalau misalkan di manganya atau dari Oda Sensei langsung setengah kepala dari si Aba Shirohige ini teh hancur gitu ya. Jadi otomatis daya tahan dari tubuh si Shirohige ini teh jauh lebih kuat. Dalam pemikiran saya mah si Sengoku ngomong orang terkuat di dunia teh memang ada benarnya juga gitu, bahwa kekuatan dari tubuh si Shirohige ini teh memanglah berbeda, entah si Shirohige itu jelema atau lain gitu ya, orang atau bukan gitu ya si Shirohige ini teh. Karena mustahil juga kalau misalkan dada geus bolong, segala luka meriam, tusukan, tembakan dan sebagainya gitunya dimakan gitu ya, bersarang di dalam tubuhnya itu sendiri. Jadi cukup berat gitu ya menerima hal tersebut kalau memang orang tersebut adalah manusia gitu ya, kecuali memang daya tahannya memang seperti itu gitu. Shirohige mah pantas memang disebut manusia terkuat di dunia ya, seperti yang disebutkan sama si Abah Sengoku, karena memang mungkin dulu di insiden God Valley si Sengoku ini juga mengetahui seluk-beluk dari si Shirohige dan bajak laut Rocks dan yang lain-lain gitu ya. Pernah diceritain juga kan namanya teh flashback dari insiden God Valley itu sendiri ya kepada West Vice Admiral gitu, ketika rapat lah intinya mah ya si Sengoku teh mengetahui, tetapi tidak mengetahui kenapa si Abah Gap ini teh tidak mau disebut pahlawan ketika mendapatkan gelar tersebut di insiden God Valley gitu ya. Sangat menarik insiden God Valley ini terlibatnya banyak kaum naga langit lah, Saint Pigerland Garling lah, kesatria suci, bajak laut Rocks dan semacamnya gitu ya, cukup banyak juga gitu ya. Belum ada informasi lebih lanjut, hanya sebatas itu saja. Kemarin di insiden cerita flashback dari si Kuma juga tidak diperlihatkan juga ya. Saya cukup penasaran apakah mau dibikin movie atau tidak. Kalau misalkan dibikin movie insiden God Valley, insiden of God Valley, pokoknya One Piece movie insiden God Valley, mungkin wah jing mantap jika saya penasaran si Roger teh sekuat apa gitu ya. Memang gitu ya si si Oden teh memang kuat, tapi kalau dihajar sama si Roger pakai Kamusari aja nggak ngaceleng gitu, yang eleh gitu ya. Seimbangnya sama si Shirohige mungkin gitu ya. Jadi kedua karakter tersebut teh memang siapa yang lebih kuat, karena gelar Raja Bajak Laut mah bukan gelar untuk memberikan nama atau memberikan simbol bahwa Raja Bajak Lautnya yang terkuat, bukan gitu ya. Dunia One Piece mah tidak seperti itu gitu ya. Raja Bajak Lautnya bukan yang terkuat gitu ya, tetapi orang yang mendapatkan One Piece dan sampai ke pulau terakhir eta Raja Bajak Laut teh bukan orang terkuat di dunia, bukan gitu ya. Wah anjis panjang lebar tapi memang seru juga saya tuh ngebahas ini tuh penasaran gitu ya, menurut kalian kayak gimana dari sudut pandang kalian antara Sigap dengan si Shirohige ini, siapakah yang lebih unggul? Tetapi kan harus lihat dulu sudut pandangnya si Abah Shirohige teh, situasi dengan kondisinya dengan si Shirohige ini tuh memanglah berbeda. Wah ngebacot tanpa skrip bakal panjang saya teh suka ngebacot gitu ya tanpa skrip kayak gini tapi kalau misalkan langsung gini teh suka banyak salah ya itulah, mohon maaf juga ya, ada doger monyet tadi teh ya, kacau capek lah. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, hayang ngopi hayang udut seperti biasa, kopi hidung jeung jarum coklat teh beuki mahal kacau. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kolor Nikita Mirjani, goodbye, dadah.